Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Saya Nazihatur Rafiah, kelas A34. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang 3 pondasi utama dalam agama, yaitu iman, Islam, dan juga ihsan. Iman, Islam, dan juga ihsan adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lainnya. Kenapa? Karena iman adalah keyakinan yang menjadi dasar akidah. Keyakinan tersebut kemudian diwujudkan melalui pelaksanaan kelima rukun Islam. Sedangkan pelaksanaan rukun Islam dilakukan dengan cara yang ihsan sebagai upaya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibarat bangunan rumah, iman sebagai fondamennya, Islam sebagai tembok dan bangunan lainnya, sedangkan ihsan adalah atap dan ornamen lainnya. Jadi, ketiganya adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Untuk mempelajari ketiga pokok ajaran agama tersebut, para ulama mengelompokkan lewat 3 cabang ilmu pengetahuan. Apakah 3 cabang itu? Yang pertama, iman dipelajari melalui ilmu tauhid atau ilmu teologi yang menjelaskan tentang pokok-pokok keyakinan atau akidah. Yang kedua, Islam berupa praktek amal lahiriah disusun dalam ilmu fikih, yaitu ilmu mengenai perbuatan amal lahiriah manusia sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan untuk mempelajari ihsan sebagai tata cara ibadah adalah bagian dari ilmu tasawuf melalui jalur thariqah. Iman adalah keyakinan dalam hati yang diucapkan oleh lisan, kemudian diwujudkan dalam amal perbuatan. Keyakinan tersebut meliputi 6 rukun iman, yaitu yang pertama, iman kepada Allah. Yang kedua, iman kepada malaikat. Yang ketiga, iman kepada kitab, iman kepada nabi dan rasul, iman kepada hari akhir, serta iman kepada qada dan qadar. Keenam rukun iman tersebut adalah bentuk amal batiniyah sebagai wujud pengakuan hati manusia terhadap kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang nantinya akan mempengaruhi segala aktivitas yang dilakukan. Manusia adalah makhluk dengan segala kelebihan dan kekurangan yang ada. Keimanan akan membawa manusia ke titik penyadaran diri sebagai hamba Allah yang tunduk di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika yakin terhadap keenam rukun iman tersebut sudah tertanam dalam hati kita, tentu kita akan berusaha untuk menjalani kehidupan sesuai koridor hukum Allah yang pada akhirnya akan membawa ke arah kehidupan yang semakin berkualitas. Maka fondamen itu harus kokoh dan sangat penting ditanamkan kepada anak-anak kita sendiri sedini mungkin, misalnya bisa dengan mempelajari kitab Aqidatul Awam. Sedangkan Islam dijelaskan dengan penjabaran 5 rukun Islam, yaitu yang pertama syahadat, yang kedua sholat, yang ketiga zakat, yang keempat puasa, dan yang kelima haji bagi yang mampu. Yang pertama yaitu syahadat. Syahadat merupakan kesaksian bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Yang kedua, sholat merupakan bentuk hubungan vertikal secara langsung antara hamba dan sang Khalik. Yang ketiga, zakat adalah wujud kepedulian sosial kita terhadap sesama manusia. Yang keempat adalah puasa, merupakan ujian melawan hawa nafsu. Dan yang kelima adalah haji, yaitu ajang memperkuat ukhuwah Islamiyah dengan sesama saudara muslim di seluruh dunia.
Kelima rukun Islam tersebut merupakan amal lahiriah sebagai perwujudan dari makna Islam itu sendiri, yaitu kepasrahan diri secara total kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya apa? Kepasrahan sebagai makna Islam tidak hanya disimpan dalam hati, melainkan diwujudkan lewat perbuatan nyata, yaitu kelima rukun Islam tersebut. Dan ini dipelajari melalui ilmu fikih. Lalu yang ketiga ada ihsan. Ihsan adalah cara bagaimana seharusnya kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan agar ibadah kita dilakukan dengan cara seolah-olah kita ibadah berhadapan secara langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cara ini akan membawa ibadah kita ke makom atau ke tingkat yang lebih dekat kepada Allah. Dengan perasaan penuh harap, dengan perasaan penuh takut, dengan perasaan khusyuk, ridho, dan ikhlas kepada Allah. Perasaan tersebut menjadikan ibadah kita tidak hanya sekedar menjadi kewajiban, tetapi merupakan kebutuhan jiwa dalam penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi, jika cara tersebut belum bisa kita lakukan, maka ibadah dilakukan dengan keyakinan bahwa Allah pasti melihat kita dan mengetahui semua yang kita lakukan. Dengan demikian, tentu manusia akan berusaha semaksimal mungkin dalam menjalankan perintah Allah dan meninggalkan larangannya. Sekian penjelasan tentang iman, Islam, dan juga ihsan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.